Tapi kok gue ngelihatnya abis Cole Palmer golin, Inggrisnya juga nggak bermotif. Itu salah Southgate, manajer tolol. Maksud gue dia udah golin Cole Palmer, yang golnya bagus lagi. Iya, maksudnya anehnya tuh begini, maksud gue lu ketinggalan nih 1-0 di first half. First half. Second half ya? Second half. Oh ya, second half. Iya benar. Second half ketinggalan nih. Lu ngegolin di menit 74. Atau 75, itu kan udah 15, ya ibarat kata 15 menit terakhir dari game. Lo dapet momentum di akhir-akhir game yang krusial, paling krusial di situ justru. Bener. Malah mainnya jadi parkir bus. Aneh. Kayak ibarat kata tuh kayak klub kecil gitu loh, kayak klub kecil masuk FA Cup Final, lawannya City atau Big Six. Terus lu ketinggalan 1-0, lu bikin seri 1-1, lu ngincernya maunya penalti. Iya, makanya gue bilang daripada Southgate mending sekalian aja Sean Dyche. Iya, bener. Yang drop back and Drop back-nya beneran, jauh lebih efektif, bener. jauh lebih terbukti. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Tapi ya terlepas dari itu settingan atau enggak, itu heroik banget sih. Berdarah heroik gitu, Enggak heroik apa ya ngomongnya? Ikonik banget. Gara-gara dia tiba-tiba langsung 20 detik kok, padahal ketembak kupingnya. Enggak, fotografernya itu, bocoran nih ya, fotografernya sama yang motoin Endrick. Oh, yang begini. Bagus-bagus kan fotonya. Timingnya selalu pas. Masuk. Gue tadinya mau lanjutin Endrick Lamal. Oh, Endrick Lamal siapa, Pak? Kendrick Lamar dong. Oh iya bener. Lamal. Serimpet. Freak sama banget. yang jersinya di belakang itu, yang habis juara. Welcome back to TT Boys Podcast. Tonight is the night. Apaan sih gue? Tonight is the night. Udah nggak usah nyanyi. Gue mau present lo tuh. Over again. Gear, lo siap-siap Gear. Karena kita malam ini kedatangan produser kita. Babang Hernanda Putra. Capek deh gue. Kita ada Bang Budi di sini. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Waalaikumsalam. Lalu ada Bang John. Udah kan tadi? Belum dong. Oh. Ada Gary dan gue Samudro. Jadi Perkenalanmu semua orang udah kenal kita, men. Oh iya. Sumpah. Followers kita semua kenal kita. Ada 17 orangan. Itu juga termasuk ada nyokap gue, bokap gue. Jangan lupa ya guys, follow kita di TikTok, Instagram, terus YouTube. juga subscribe kita di YouTube. Lo ngapain gini-gini? Boys Podcast TNT tanpa Boys. spasi. Lo ngapain gini-gini? Podcast, hah? Gini-gini lo ngapain? Ini penegasan aja dengan Tortor penegasan. Tari tortor. Ya. Elah. Tortor mah kalau ditembak 2 kali. Dor. Itu kemarin ribut-ribut, nggak kemarin sih, baru tadi pagi. Kita taping kan hari Senin ya. Si Kopa, Rico ada di Tortor nggak? Itu yang kita omongin pertama tadi yang ditortor. Nah kan, jatuh kan? Ini udah 2 kali nih. Donald Trump kan ditortor. Oh iya, beneran di Iya, Tortor. bener. Tapi ngomongin Copa Ricu, itu beneran chaos sih. Soalnya jadi itu tuh sampai keluarganya McAllister terus main Kolombia, gue lupa siapa, istrinya tuh sampai stuck di depan nggak bisa masuk, baru belakangan bisa masuk. Anjir. Itu Ricunya tapi di luar berarti? Ricunya di luar. Beda sama yang scene-nya ada nih, striker Nunes. andalannya Bang Pun. Oh, beda. Oh, ini beda. ini di luar. Tapi di luar pun tuh gara-gara nggak boleh masang. Nggak boleh masang. Nggak boleh nobar. Iya, nggak boleh nobar di luar. Jadi orang-orang nggak punya tiket tuh Masuk, iya. Jebolan. Bolan. Tapi emang seseru itu gua nonton final Copa. Enggak sih, itu emang orang Latin Amerika yang jamet sih menurut gue. Iyalah, tabiat fansnya kan Iya. di sana negara-negara seperti Indonesia, negara yang sangat maju. Jadi fansnya attitude-nya sangat beradab. Dan mungkin bisa kejadian Beda kayak sama Eropa. gitu juga karena ini sih. Mereka kan IO-nya kan CONMEBOL nih.
Oh iya benar. Oh gitu. Bukan US. Dari CONMEBOL kan Amerika Selatan lebih mencerminkan Yes. negara dunia ketiga kan. Cuman jadinya bad record buat US yang notabene mau jadi Host World Piala Cup 2026. Dunia. Yes. Langsung jadi warning ada karena teguran jatuhnya SP1-nya pas Nunes ribut kemarin. Itu pun lawan Kolombia juga. Jadi kayak emang orang Kolombia aja sih. Nah, better kita ban dia aja nggak sih daripada Ya kan nggak mungkin. jago ya soalnya. Iya nggak mungkin. Kalau lu band Kolombia, Gary beli kokain di mana? Nggak ada begitu. By the way, lagian itu kompetisi udah katro anjir, nggak jelas. Lo tau kan lapangannya mereka itu diperkecil. Iya. Ukuran lapangannya Ukuran gara-gara lapangan diperkecil. gara-gara lapangan di US itu nggak banyak yang memenuhi standar Standar lapangan untuk FIFA FIFA. gitu loh. Jadi akhirnya disamain, ratain semua, diperkecil ukurannya. Betul. Tadi mau 7 lawan 7 Freak, kalau nggak salah. freak, enggak lah, enggak 7 lawan 7 dong. Tapi kayaknya yang lebih seru Fun football lo, Enggak sih. Famos Espana nih berarti. iyalah. Gimana, Ger? Prediksi? Nggak ada yang semangat anjir. Prediksi sih. Kok prediksi kan kita udah kemarin Oh, emang- prediksi kemarin. Emang Kita Spanyol, nggak ada yang soalnya. memprediksikan Spanyol tau? Ada. Nggak ada. ada. Bang Kita- Ista. Bang Ista. Enggak, Gua. bukan. Maksud gua adalah kita semua dan Oh. banyaknya orang di luar sana. Iya. Nggak ada yang dari awal, jarang, sangat sedikit yang memprediksikan Spanyol tuh bakal juara. Iya, betul. Baru ngomongin Spanyol bisa juara tuh setelah udah masuk semifinal gitu loh, ketemu Prancis. Gista kan baru ngomong Spanyol juara pas ketemu Prancis kan. Valid. Maksudnya dianggap kalau Inggris ketemu sama Spanyol di final, Inggris nggak mungkin menang. Which bener, gue juga setuju. Tapi bisa dibilang kemarin finalnya imbang sih menurut gua. Enggak menurut gue. Kayak ya Inggris kan dengan karakter Inggris ya. Anti Maksudnya, football. Iya kayak tapi tetap ada nyerangnya gitu bikin panik. Spanyol coy menurut gua sempet. Tapi masalahnya nggak panik mereka Ih, main kebobolan. Spanyol ya. Kebobolannya si Cole Palmer tuh menurut gua udah panik John si Spanyolnya. Tapi kok gue ngelihatnya abis Cole Palmer golin, Inggrisnya juga nggak bermotif. Nggak Karena yang itu salah Southgate. Manajer aneh. tolol. Maksud gue dia udah golin Cole Palmer. Yang golnya bagus lagi. Iya, sebenarnya kan. maksudnya anehnya tuh begini. Maksud gue, lo ketinggalan nih 1-0 di first half. Iya, first iya. half. Di Nggak dong, second half ya? Second second pertama. half. Oh ya, second half. Awal-awal. Iya, Kosong-kosong. iya benar. Second half ketinggalan nih. Lo ngegolin di menit 74. Atau 75. Itu kan udah 15, ya ibarat kata 15 menit terakhir Lo dari udah dapet game. momentumnya. Lo dapet momentum di akhir-akhir game yang Bener, krusial. Paling krusial di situ justru. Bener. Malah mainnya jadi parkir bus. aneh. makanya. Kayak ibarat kata tuh kayak klub kecil gitu loh, kayak klub kecil masuk FA Cup final, lawannya City atau Big Six. Terus lu ketinggalan 1-0, lu bikin seri 1-1, lu ngincernya maunya penalti. Iya. Iya makanya gue bilang daripada Southgate mending sekalian aja Sean Dyche. Iya, bener. Yang drop back and Drop back-nya beneran, iya. jauh lebih Jauh lebih efektif, bener, jauh lebih iya. terbukti. Lu ngomong gitu nonton. Oh, enggak. Kan gue ngebahas Southgate-nya, bukan Nets-nya. Ya, maklum lah, Budi kan direktur di perusahaan. Oh iya, benar. Iya, di kantornya direktur. Nggak bisa, dia harus mencontohkan hari Senin datang pertama di kantor gitu. Masalahnya direktur beneran aja nonton. Bapak lu kan. Tapi makanya Dro, gue nggak setuju kalau lu bilang Spanyolnya panik karena abis Inggris golin, Iya. justru malah Spanyolnya galak. Tapi Iya, itu menurut gue ya efek gara-gara Inggrisnya nggak ngambil momentum Bener. itu. Dan Spanyol tuh aduh jago banget risetnya, Pak. Menurut gua kayak riset. Gua Dia ngeliat tuh S2 PS3. Apa sih maksudnya? Riset. Riset. Oh, riset. Riset. Iya. Udah. Sorry ya patah jadi putus. ITR. Udahlah kita tutup aja. Udah, Cara tutup gue aja nggak lah, suka udah. bercanda-bercanda. Cup lah. Enggak, tapi balik lagi ya. Maksudnya Spanyol menurut gua jago banget nih regroupnya lagi atau fokusnya lagi nih. Padahal menurut gua Rodri, Cil. sabar Cil. cil, tenang cil. Banget, Itu Cil. udah banyak banget nih. Banyak Rodri babak kedua nggak main tuh menurut gua Berpengaruh. Padahal tapi itu kalau gue ngeliatnya gini,
pas babak kedua gitu kan, Rodri kan nggak main nih, Iya, ya kan? cedera. Diganti di subnya kan pas half time Merino. tuh. Siapa yang main? Merino. Bukan, Merino terakhir. Pas udah Oh, Oyarzabal. Bukan Oyarzabal. Oyarzabal Yang juga main pas tuh si anjir gue lupa namanya. Gua juga Siapa? Vanutina, Bukan. Ricky Kambuaya. Bustomi. Bukan. Ya, Ahmad Bustomi bener. Lupa gue sumpah namanya siapa tuh. Terus. Nggak pernah main dia. Dia kayaknya pengganti CDM-nya Spanyol dia selain si Rodri gitu kan. Oke. Nggak, maksud gue pas diganti itu kan padahal harusnya lift up the spirit dong sebagai Inggris. Man, key player-nya dia cabut nih, ini momentum kita nih. Tapi kan nggak terbukti, malah nggak lama main babak 2 langsung golin. Ini tuh Iya, boleh. Boleh. Piring dulu nggak disponsorin. Oh, Nggak apa-apa udah sini. Ya udahlah. Ada yang mau sponsorin? Boleh? Kirim-kirim ke studio Adalas ya. Iya. Bahkan menurut gua itu golnya skillful sih. Pemain muda bisa itu cepet kan? Lagi counter kan? Bukan counter ya. Walker-nya aja nggak ada ya. Walker 2 kali gol Ini gara-gara apa sih dia. gol pertama? Gol pertama ya. Gol pertama tuh salah Bellingham. Ngapain In ya? a way, benar. In a way benar, Jadi pada iya. saat itu Bellingham yang lagi di posisinya buat nge-cover Carvajal. I see. Dia di kanan, orang yang di kiri semestinya lapangan. nge-cover Carvajal, nggak tahu kemana kan gue nggak nonton, gue coba baca doang. Nah, jadi by the time yang ngoper Carvajal itu siapa tuh? Hah? Yang ngoper Carvajal siapa? Center back-nya kan ya? Antara center back atau Ruiz turun ke bawah lupa gue. Pokoknya dari Enggak, kayak center belakang, back deh. dari Gua center belakang dia ke pinggir dulu, atau bisa jadi si ini bek kanannya, karena dari kanan terus dia maju. back. Back sini. kanannya kan Carvajal. Oh iya benar. Center back. Iya, antara center back atau si Ruiz. Fabian Ruiz, karena dari bawah terus ke Carvajal. Nah, itu momennya si Bellingham. Iya, harusnya bisa. Jadi, ya namanya juga bukan posisinya mungkin ya. Iya. Jadi space-nya si Carvajal tuh Kebanyakan. Iya, kebanyakan gap-nya banyak space. sama Bellingham jauh banget. Carvajal sampai maju dikit lagi, dapat bola dia langsung first touch Lamine Yamal. Wah iya sih Lamine Yamal sih. Gue kaget sih di situ Lamine Yamal nggak nge-pressing tuh, tapi malah ngoper. Padahal dia kan sebelumnya bikin gol yang Karena keren posisinya banget. Dani Olmo bagus banget. Bagus banget. Kan Dani Olmo-nya drive ke Ke dalam, tengah ya? ke Iya, dalam ke ke depan dalam. gawang tuh kan bikin narik kalau ya. dapat juga pasti gol sih menurut gua, tapi kan nggak dapat Nggak dapet, tapi akhirnya disambut sama Nico. Tapi itu makanya menurut gue salah Walker-nya di situ. Awareness-nya jelek. Nah, Iya. Namanya ya mungkin Bang Sam tahu ya sebagai seorang defender juga gitu loh. Ya lu tetap harus track orang lu no matter what. atau harus ada yang backup sini Iya. kan. Satu hal lain menurut gua yang menarik tuh ini di final tiba-tiba dia mainin Luke Shaw. iya maksud Tapi gua- bagus. tapi nggak incun sama timnya individually Oh, iya, bagus Ge. iya. Individually bagus iya, gue individually bilang bagus. tapi nggak incun sama timnya buktinya Iya, iya apa sih. Spanyol itu sepanjang Euro mereka selalu vokal di kiri, Di kiri, dari iya. Nico Williams Betul. di final ini lo lihat aja Lebih vokal Lamine di Yamal kanan. Iya. bisa kayak gitu. Makanya gue bilang bukan nggak bagus mainnya, tapi nggak incun, nggak incun, satu iya. irama sama timnya. Ya karena kan emang belum pernah main juga. Sorry, gue motong dulu. Apa? Jadi di episode sebelumnya tuh kan mereka sama Sehana Magista itu prediksi kan. Pada saat ini nih masih quarter final. Baru beres. Udah lah, gue pakai aja langsung. Anjing. Kenapa dia harus pakai itu? Iya, gara-gara prediksinya salah. Nggak ada, sebenarnya Dia bilang semuanya salah. salah. Dia pernah- Nggak, semuanya salah. Iya. Tapi dari Sean Gista Masih ada ngomong satu. Inggris kan, fix. Dari gua masih ngomong Spanyol. Iya. Ini konteksnya masuk final ya guys ya, bukan juara ya. Dia apa? Prancis Belanda. Prancis Belanda. Sangat ini ya, pilihan lo sangat ini ya, Ger. Prancis Sangat Belanda di mungkin. saat dia kayak kopi menu Starboy gitu. Kagak Inggris. Ini apaan sih, Bud? Kulit ya? Kulit. Ngomong-ngomong, mohon maaf ya guys, kita sambil makan gue lapar banget, jadi Iya. jangan dikatain podcast mukbang lagi. Iya. Kan kita nggak makan kacang ya guys. Gue sih bodo amat. Please tenang dong. BTW player of the tournament-nya Rodri. Rodri. Kita ada yang bilang Rodri ya? Nggak ada loh. Nggak ada. Nggak Kan ada kita juga. belum bikin. Disebut Oh, nggak, kita sempat ngomong. Oh iya, yang Kira-kira to dari watch. dari Iya. dari Bobby berempat. Mainu, Fabian Ruiz. Enggak, Fabian Gua Ruiz Fabian sehat. Ruiz. Fabian Ruiz. Kodi Hakpo. Gue Jude Bellingham. Jude Bellingham ya. Nah, tapi ngomongin Rodri, gue pengen ngebahas sedikit soal De La Fuente. Jadi
De La Fuente ini, Spanyol De La Fuente, itu tuh ada miripnya banget sama Spanyol waktu Euro 2008. Di mana saat Luis Aragonés itu berhasil nyatuin Madrid sama Barca. Karena pada saat itu kan ada 4 pemain Madrid, 5 pemain Barca deh kalau nggak salah. Itu tahun berapa sih, Bud? 2008. 2008. Dan mereka dengan combo Xavi Iniesta, Xabi Alonso, itu mereka mainnya tuh kompak banget. Jadi dua rival ini tuh berhasil disatuin. Nah sama De La Fuente tahun ini Ya itu itu nyatuin dua klub dari negara Basque. Karena si De La Fuente-nya itu sendiri emang Orang basket. orang Basque dan dulunya main di Athletic Bilbao. Oke. Dia mainin 4 pemain Bilbao, 5 bukan mainin, masukin ke squad ya. 4 pemain Bilbao sama 5 pemain Sociedad. Hah? 5. Merino, Oyarzabal, Norman. Dan Norman. Oh enggak, 4. Satunya lagi dulunya main di Sociedad, si Laporte. Oh iya benar. Terus menurut lo ini works nih? Ini works, berhasil nyatuin 2 rival jadi satu yang udah dia didik dari 2012. Karena sebenarnya konsep itu ada mirip-miripnya sama Sintayong megang Indonesia. Sintayong kan megang sampai roots nih. Sampai U21 atau apa ya. Nah, si De La Fuente itu megang U19 tahun 2012. 2015 Oh iya, itu iya, megang gue baca stat ini, iya. Terus 2022 megang U23, terus langsung ke senior. Dia U19 juara Euro. Oh iya, gue lihat itu juga. Iya, ini yang stat gue lihat. 2015 juara Euro, U23 enggak karena juara enggak, iya. Terus baru yang sekarang. Terus Nations League dulu, sorry. Nations League dulu dia juara. Oh iya, bener. Baru. Pemainnya dia lagi, bener-bener Oh, dari awal. jadi walaupun sebenarnya tadi ya, emang kita nggak ada yang menduga sebenarnya Spanyol bakal jadi kandidat ya. Tapi timnya ini solid karena udah dari dulu lah ibaratnya. Dari dulu, mereka udah tahu caranya main bareng. Nah itu yang gue bilang tadi, maksud gue regroupnya tuh menurut gue kok ini Rodri ya dari zaman lo bilang yang pas kemarin Pedri cedera malah jadi attacking itu juga menurut gue anjir Pedri kan krusial itu kan. Ya. Kok bisa-bisanya nih Pedri cedera mainnya tetap bagus. Malah ini. Gacor gitu. Terus sekarang juga kemarin final juga Rodri cedera yang masuk tuh kayak masih bisa backup. Mukanya sih gak yakin ya, Bud. Gue ngerti dari dia. Masuk tuh udah kayak anjir lu gantiin Rodri gitu. Tapi gimana siapa tadi pelatihnya? De La Fuente. De La Fuente-nya tuh kayak nge-briefnya tuh yakin banget gitu loh. Dan berapa kali sih gue juga lihat selebrasinya Lamine waktu yang dia placing tuh. Dia kan ke arah bench ya. Yeah. Bench-nya tuh kayak wah gitu banget tuh kayak itu salah satu menurut gue faktor juga ya. Beberapa tim yang juara tuh gue lihat gimana chemistry-nya mereka sih. Dan waktu Portugal gitu loh. Nah ya. Gimana Ronaldo udah cedera tetap ngelatih, gimana Ronaldo waktu mau penalti shoot out yakinin Joao Moutinho tuh. Itu salah satu menurut gue faktor sih kenapa tim itu juara. Nggak kayak yang tadi pagi cedera ankle, nangis, diem doang di bench. Bang Cian abis pamer dia megang 2 belt. Menurut gue Ya elah, Lica juga megang 2. Gebot juga kemarin menangnya nggak? Congrats lo Gebot. menurut gue as a player Boxing. skillful, GOAT bagi gue still Messi, tapi yang paling persisten hard worker itu ya boleh grats to Ronaldo dan dia bisa pada saat itu masih bisa memimpin timnya. Dan menurut gua jadinya juga legit nih si Rodri jadi player of the tournament karena menurut gua juga kayak legit. gitu tuh ya nggak sih? Legit. Kayak dia ngebawa, dia kan berapa kali ya dia nggak jadi kapten utama ya. Dia kan Kapten utamanya mau rata. merata. Habis itu Carvalho tuh dia. Oyarzabal dulu. Tapi Carvajal. Oyarzabal. Tapi kemarin Yang gantiin selalu Oyarzabal. Enggak, tapi second captain Oyarzabal. Bukannya si ini kan? Enggak, Oyarzabal. Dia pemain basket. Maksudnya? Oke. Oh, gara-gara main. Oh iya. Dan yang ngegolin semuanya main basket loh. Iya. Kan Nico Williams. Oyarzabal. Wah, Oyarzabal golnya keren sih menurut gua. Semua dua-duanya Spanyol golnya bagus. Bagus banget cuy. Ya golnya Inggris juga bagus. Maksudnya finalnya Seru. tetap nikmat walaupun Inggrisnya mainnya gitu. Tapi di akhir-akhir juga menurut gua rada tegang tuh. Setelah 2-1 aneh banget udah menit kan yang kayak gue bilang. Berapa? 88. 88. Ya kan golinnya 86 nih. Baru mau nyerang. Iya, 86 kan 86 golin ya selebrasi DKK ya jadi menit 88. Baru mau nyerang kan goblok Southgate. Maksud gue sebenarnya wise tactic gitu kan. Tim dia kan yang lebih superior secara performance di Euro. Ya.
kan Spanyolnya. Sebenarnya wise tactic, lo udah kena 1 sama, let's hold it until the very end gitu kan. Wise tactic, tapi ini final coy. Maksud gua ngapain lo? Ini bukan saatnya wise, ini saatnya lo ngambil resiko. Iya. Dan yang lebih epic menurut gue Southgate waktu narik Kobe Mainu sih. Tapi kan kalau Palmer jadi yang golin. Iya. Tapi Nggak maksud gue, salah. Tapi menurut itu gua kenapa bisa- dia nggak ganti Foden? Itu dia. Lu lihat dong Foden statistiknya, Nih, Masya Allah. Foden salah satu pemain yang achieve 007 Iya, benar. di Euro. Gue lihat tuh statistiknya. 007 tuh lah. James Bond. Enggak. Game split 7, goal assist 0. Agent 07. Dia, Yang Modric waktu itu. Iya, Modric, menurut gua Sancho, Kobe kan bisa jadi kandidat player apa? player of the tournament. Oh, iya. Enggak kan? Enggak, Dia pengen nyerang. Kalau dia Iya. ganti Cole Palmer, ganti Foden gitu kan. Ini kan pemain attacking. Mungkin gitu ya. Mungkin ya. Gue pahamnya, gue juga sepemahaman. Dia masukin lebih banyak pemain yang punya naluri nyerang mungkin. Iya. Tapi gue juga merhatiin berapa kali Kobe tuh kalau main tuh attack juga kan, maksudnya dia salah satu box to box. Ya, tapi kalau dibanding Cole Palmer, Karena kan pivotnya udah ada Rice. Iya. lebih nyerang. Tapi jadinya yang pemain muda terbaik Ya valid lah. Akhirnya Gary mengakui lagi. Valid, enggak, maksudnya valid. Cuma nggak lebih jago dari mainnya tuh enggak. Enggak. Sekali lagi Ger, Tapi ngomongnya. sebenarnya sekali lagi sekali Enggak. gimana Biar lo dihujat lagi cepetan. Ya, nih. Kalau kemarin kan argumen gue itu kemarin. Nggak, Kalau statementnya Inggris, dulu, statementnya dulu. Kobe Mainu tuh jauh lebih jago dari Lamine Yamal. So ngomongnya nadanya pelan sih, ragu. Jauh lebih enggak. Ini tuh biar orang-orang tuh akhirnya terbuka gitu loh matanya. orang-orang ngomong balik. Jago. Lu yang matanya perlu dibuka. Enggak, ya. Gue ngakuin jago. Gue tuh ngakuin jago. Kalau lo aja dikatain baru main bola kemarin anjing. Ya. Gue tuh ngakuin Lamine Yamal tuh jago. Apa gara-gara dia main di Messi? Tapi Main di Barca. mainnya di Barca. Bentar Iya bakal cedera bentar lagi, lihat aja. Pedri, Gavi. Tim mediknya jelek ya? Bukan tim mediknya, Semuanya satu klub jelek. Barkanya. Pedri kan udah banyak historinya. Jangan Pedri, lah. Gavi, Ansu Fati. Kalau gua sih for the sake of football janganlah, itu pemain bagus. Ya, Gue bingung deh, kenapa sih Gen Z itu hateful banget? enggak sih. Kalian yang Gen Z itu hateful juga nggak sih? Gue soalnya kenal beberapa orang Gen Z itu pada hateful banget orangnya. Jadi ke arah ngehujat Gary. Biasa kita ngehujat generasi yang dihujat. Nah jadi generasi Gary. Enggak lah. Tapi kalau Morata menurut kalian perannya gimana? Iya Kan masih aja. banyak dihujat nih. B aja. B aja menurut lo, menurut Ger? Perannya oke lah. Ya, eksekusi dengan cukup baik. Ya baik aja lah. Kalau bagi gue sih di era yang modern ini dia masih bisa mengimplementasikan peran nomor 9 dengan baik dan efektif. Ya, Ya, betul. setuju gue. Nah ya, dan ini nggak sih menurut gue juga kayak dia kan klasik number 9, Iya. gitu kan? Tapi dia bisa adapt gitu loh. Banyak loh serangan yang dimulai dari dia juga. Iya, hold up play-nya bagus, link up play-nya bagus. Maksud gue buat di kaliber tim Spanyol yang lagi bagus kayak gini, dia tetap striker utama, jadi Iya. kapten gitu kan. Dan Iya. kaptennya bukan kapten ecek-ecek menurut gue. Maksudnya bener-bener Valid. semua orang Dia- respect. dia Iya, respect. benar-benar. Gue juga ngeliat itu sih. Gitu. Jadi kayak menurut gue sih tanpa dia ya mungkin Spanyol juga nggak sejauh ini. Apa kabar pakai Jose di depan? Jose lu kan super sub. Cuman boleh masuk kalau Butuh gol. Gimana sehat? lihat waktu lawan ini apa namanya? Bayern. Jerman. Oke. Ya kan walaupun dia nggak golin tapi menang kan. Auranya ada. Auranya ada. Ini bikin JPR Cruz ya. Menang kita. Menang. Tapi yang paling menarik apa? Dani Olmo cuy. Ya. Dani Olmo kan di awal season waktu debutnya si Harry Kane main di Munchen itu kan super pokal Oh iya. lawan Atau ini, Leipzig. Dani Olmo hat-trick 3 gol, 3-0. Itu di Allianz Di mainnya. Allianz. Di Allianz Terus dia Arena. komen kan, gua yang bakal nerusin kutukannya Harry Kane nggak dapet gelar lagi. Which sampai sekarang masih Sekarang benar. di final. Iya bener di final. Terus ini lagi goal line clearance lagi dia. Iya, Dani yang di Olmo. akhir, iya.
Sundulannya siapa tuh? Mark Guehi. Rice. Sundulannya Rice. Kan Oh Mark iya Guehi. iya. bukan Rice. Enggak, yang terakhir. Bukan. Kan dua- bener. Guehi kan? Bukannya Declan Rice. Bukan. Declan Kan itu sundul pertama. Declan Sundul Rice, tepis. Oh, iya, terus benar. ditepis. Iya, iya, iya. Guehi peng. Iya, iya, iya. Wah, itu Dia. dia langsung selebrasi gitu loh. Iya. Wow, gitu. Gila sih, keren. Terus yang nyebelin kameramen langsung nyorot ke Harry Kane. Iya. Harus disap. Sedih banget lagi mukanya. Tapi buat timnya menurut lu favorite timnya? Maksudnya? Favorite team of the competition. Yes, itu dia. Maksudnya gimana? Jawabannya universal Bagi lu. sih kayaknya. Your favorite team of the competition. Spanyol sih. Menurut gue ya. Spanyol? Iya, Bagus banget. Kan dari Itali gugur, gue kan all in Spanyol kan. Ada Jerman. Karena menurut gue sepanjang turnamen Kan mereka perfect record, menang semua. Iya, yang permainannya paling bagus cuman Spanyol dan Jerman. Nah iya, tadi gue mau ngomong, sebenarnya malah kandidat gue favorite timnya tuh Jerman tuh. Dari yang opening nih, gila bro. Tapi kan lu dari awal emang suka banget sama Jerman semenjak kayak match pertama. Iya, itu loh. Kayak as a team tuh kayak, wah, apa? Mau cabut nggak ada. Enggak, ini diganti tempatnya. Ingat kamu. Tapi boleh tuh dilihat ke beberapa episode sebelumnya. Spanyol mau lawan Jerman kan gue bilang, Jerman tuh nggak bakal menang sama Spanyol selama tengahnya Spanyol nggak ditutup mainnya. Which terjadi kan. Pas main kalah jauh tengahnya Jerman lawan Spanyol. Jermannya kalah jauh. Iya, di tengahnya tuh itu Jerman pakai siapa ya? Mereka semua pakai pemain penyerang. Iya, pakai nyerang tuh Cruz. juga aneh. Iya, Kan Cruz. Words Musiala Enggak, Cruz sama Emre Can dulu. Words sebelum main. Words kan sub. Iya benar. Sebelum Words kan Sane dulu. Sane ya nggak maksud gue. Tengahnya sama Dia kan 2-3-1. Tengahnya tuh formasinya. Cruz sama Emre Can. Itu. Dia kan formasinya 2-3-1. Iya. Ya kan, di overwhelm lah tengahnya sama Spanyol. Tengahnya Spanyol nggak dimatiin gitu. Betul. Maksud Emre gua, Can nggak bisa muter di match itu. Badannya gendut banget Iyalah. kelihatannya di match itu. sama Spanyolnya emang kebagusan. Iya, Bagus Spanyol. banget. Ya iya sih. Lo ada Sama nggak, Sane menurut gue tuh waktu itu tuh dipakai sebagai countermeasure buat counter attack. Tapi masalahnya Sane nggak bisa megang bola, nggak tahu kenapa tuh di match itu. dia. Iya, kayaknya. Lawannya emang. Carvajal. Enggak dong, Carvajal kan juga. dia mainnya di kanan. Carvajal jujur. Lawannya Cucurella. Kanannya kan si ini, Musiala. Musiala di kiri. Ya apapun, Iya. tapi gue mau highlight si Oh, enggak, Carvajal. Ger. Iya, Carvajal. Enggak, kebalik lu. Sumpah. Musiala tuh lawannya si... Sane tuh di kanan. Sane tuh nggak pernah main left mid. Dia selalu main right mid. Tapi singkat gue di kiri deh, Ger. Di kiri. Ya mungkin di Coba ini lu ya, lihat, di coba lihat. Munchen sih ya. di kiri. Coba Di Munchen Munchen kiri. dia kiri, Nabri kan. Tuh, Emang nggak Nabri tahu masih pokoknya main? di Jerman Nggak. sih gue inget kemarin. Oh. Tapi balik, gue sedikit nge-highlight si Carvajal sih. Dengan mentalnya dia tuh kemarin Spanyol kebantu banget sih menurut gue. Yang kayak kemarin si siapa, Foden atau Saka ya? Di ejek-ejek. Diledekin. Saka itu Saka. Oh, itu Saka ya? Iya, Starboy. Saka juga off banget. Iya, Saka jelek banget mainnya, parah. Ya semuanya sih. Ya, satu tim jelek. Enggak lah. Kecuali menurut gue yang paling mencolok tetap Jude Bellingham. Terus ya Mainu lumayan. Menurut gue Mainu Declan Rice juga lumayan Rice di final. menurut gue Mainu sama Rice doang sih. Di final. Bellingham lah, Bellingham cuma menang clutch doang. Kalau versi coba apa sih statistik gitu yang best playernya Inggris di final siapa? Jude gara-gara dapat assist. Iya pasti Jude sih. Tuh kan. Dan emang bagus mainnya kok. Maksud gue dibanding yang lain ya. Gue Saka at least kompetisi ini dia udah berhasil overcome his trauma di 2020 kemarin. Udah golin penalti. Udah goin penalti. Itu kayak kalau sampai dia nggak goin penalti kayaknya kelar Tapi sih. kan Dia- Dan sebelum penalti kan dia yang golin yang bikin sering. Oh iya Nah, benar. Iya. Sepanjang Good goal lagi. match final lawan Spanyol kemarin kan dia begini mulu mainnya nih. Takut ditarik lagi. Kayak ini pas Tarinya gini nih. kayak gini pas iniin trofi ngeliatinnya Saka langsung begini. Mukanya Cili ini kok happy banget Happy banget pas ngasih trofi asli. Karena Ketemu abis Koci. Iya lagi ketemu coachnya di jalan dia lagi gitu, anjing. nelpon lagi, tetep diladenin lagi. Lucu banget lagi. Kemarin pas final juga ada legend coy, nonton gue liat pas Spanyol Oh, iya. juara, ada David Villa, 3 manusia Spanyol Iniesta, sama Xavi. Wah keren banget sih gue ngeliatnya, kayak gila ya, emang penerus gue juara lagi. Berarti pertanyaannya bagusan Spanyol waktu itu kayaknya jauh sih, tetap bagus waktu itu. Enggak lah, dulu lah. 2008 lah. Maksudnya sebagus-bagusnya sekarang tim lainnya jelek.
Tapi Enggak kan? Prancisnya Timurnya- underperform, Inggrisnya juga, Italinya juga di saat itu timnya bagus-bagus. Susah banget ngalahin midfield trio Spanyol Oh, yang iya, ada iya. Aragones sama Del Bosque tuh. Iniesta, Xavi, Iniesta, Xavi, David Silva David Silva. di depannya. Anjir Busquets bahkan Busquets belum bagus enggak, gitu. belum dibahas juga. Oke lah, Hah? Oke Euro. lah apaan? Euro kan? seru lah ya Euro dibanding Copa. Dibanding Copa lebih seru, tapi dibanding Euro sebelumnya menurut gua kayak nggak tahu ya. Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak nonton yang Kurang nampol aja. Nggak nonton final Euro, tapi nonton final Copa. Copa. Ya cukup entertaining sih, gara-gara mainnya rusuh banget. Ya mainnya bener-bener definisi Tarkam. Kacau, Tarkam parah. Hai, Tackle-nya gila-gila banget. Messi dapat ini lagi ya. Nah itu yang gue takut. Gua dia happy dapet not Ballon happy d'Or. sih. Kalau dapat Ballon d'Or lagi gua udah nggak ngerti lagi sih. Gue nggak happy sih Messi menang, gue happy Licha sama Garnacho menang. Iya. Iya, Ger. You only care about yourself and your team, Iya. dude. Ya emang tim lo sekarang Enggak, ya baik lagi karena itu. Ceritanya tuh sebenarnya persis kayak Euro 2016. Messi Ronaldo cedera. Iya. Nah, tapi bedanya ya itu. Ronaldo berdiri di side, Iya. Messi enggak. Enggak, Itu bagian itu gue setuju. Messi nangis, duduk diem. Emang lemah, pemain mental cupu. lu sakit ya? Enggak sih, biasa aja. Biasa ya. Adrenalin lagi ngatain Tapi Messi. ankle-nya Messi gede banget coy. Gede banget Bahkan- ya. Kayak gua waktu itu. Ada nyadar nggak? Lihat kiri ankle lagi. Enggak, waktu itu tercover dengan pas. Tutup perban. Tapi sumpah deh, Euro kali ini menurut gua Kurang sih. kurang. Iya. Kayak soalnya timnya banyak yang underperform. Prancis aja, gua pas Spanyol Prancis tuh gua sempet kayaknya Prancis udah tetap masuk final maksud gua. Mentality-nya mereka iya gimana pun tetap, tapi ternyata nggak juga kan. Gua kira bakal bangkit gitu loh. Iya. Ternyata nggak juga. Nggak juga. Inggris begitu. Itali anjlok mampus, tololnya nggak ada obat. Gimana Chan? Gimana Chan? Gimana? Ini babak pertama mah emang ngasih. Nanti babak kedua, Spalletti tuh bakal marah-marahin. Waktu lawan Swiss ya. Gitu. Abis nggak ada yang lari kan, masuk akal nggak sih di kepala lu pemain nggak ada yang lari gitu kan, kayaknya oh ini emang disuruh main santai dulu kali. Gitu loh. Tapi itu dia juga sih, kenapa gua nggak nonton Euro tahun ini, karena buat effort tidur terus bangun dulu jam segitu atau malah nggak tidur sama sekali, begadang, itu nggak worth it bagi gua. Karena nggak menarik ya. Tapi ya makanya Euronya nggak seru menurut gua lebih nggak sabar sih nungguin season baru dimulai. Iya. Apalagi transfernya nih udah mulai seru-seru kan. Dapat striker yang bisa bikin winger-winger gua akhirnya menyala lagi. Spekulatif. Nyala bangku. Spekulatif. Spekulatif. Nggak Euro spekulatif. main nggak? Dah, gue Tapi kita ngeliat di bolonya nggak musim ini. Bolonya level, not Manchester United. Tenang, Erik Dan Ten Hag. pelatihnya jago. Iya. Pelatih lo jago nggak? Jago dong. Jawabnya ada pause nggak? Jago Ada dong. keraguan di hati. kayak tadi main lu. Ada Jago keraguan. dong. Jago dong. Jago dong. Itu kalau ada tuh. Ah, 2 season, 2 trofi. Bango tuh seneng banget tuh Bango. Ya elah, Bango ngikutin tim kita. Nggak usah Cari botak-botak, cari yang Ger. botak, Belanda. cari Belanda. Ger, gini aja Ger. Kenapa menurut lo Zirkzee akan cocok di Manchester United? Karena dulu prime Ajax yang pas Cinderella run, itu kan punya 2 striker tuh. Ada Dolberg, ada Haller sama ada Dolberg, Kasper Dolberg. Emang udah Dolberg ya, bukan Dusan tadi? Atau Dusan tadi cewek. Tadic kan di pinggir, Bray. Tadic kan main- enggak, tapi ke tengah, iya. Tapi kan waktu itu Haller tuh Kan ngisi trio role. depan tuh Tadic, Kan 4-2-3-1. Haller sama Anthony. Anthony. Itu kan pas setelahnya, sebelumnya kan 4-2-3-1. Anthony Ginting kata dia. Lo Ginting. Mata lo tuh Ginting. Tapi ya baik lagi itu. Haller tuh mainin role-nya di mana dia yang link up play, ya kayak traditional target man jatuhnya. Tapi kan Zirkzee bukan target man lah ya jatuhnya. Tapi bisa link up play intinya. Jadi udah ada fondasinya. Ten Hag udah tahu cara mainnya mau bagaimana. Dan Nah. akhirnya Rashford bisa kepake lagi. Gua nggak setujunya adalah sama poin lo ya, gua ngomongin aja deh. Gua nggak setujunya sama poin lo adalah Ger. Kalau di Bolonya si Zirkzee ini tuh tipikal striker yang bikin winger jadi bagus. Ya kan? Oke. Wingernya MU gimana? Bagus, gitu. Bagus secara statistik, secara di atas kertas kayaknya bagus, namanya bagus. Apaan?
Gitu. Maksud gua kalau Rashford balik mentalnya gitu Sancho ya. mah udah ada ada cerita. Rashford. Sekarang yang kanan siapa? Dua-duanya katro. Tapi menurut gue sejujurnya, Sancho sebenci-bencinya gue Sancho karena musim lalu, kalau emang tuh orang mendewasa dikit sekarang, gue akan Kayaknya Sancho akan dewasa ketika lu udah dewasa. Sancho akan dewasa ketika fans MU udah dewasa. Gua ini pakai hitam. Gua nggak fans MU di sini. Enggak. Mesti kabut. saya valid banget, soalnya patut dibenci gitu orangnya. Lu udah dikasih 4 bulan buat training sendiri, benerin apalah pokoknya mental health lu atau semua confidence lo yang turun, balik-balik malah begitu ke orang manajer yang bawain lu keluar dari squad 4 bulan. Alah GR, emang lo harus akuin klub lo jelek, toksik. Iya, tapi sekarang sudah Dia mau ngomong iya sih, tapi S-nya ketahan. ya. Tapi sekarang sudah kayaknya menuju ke tempat yang lebih Ya baik. semoga. Semoga. Dengan struktur yang lebih baik. Ya semoga. Karena sebenarnya nggak lengkap Liga Inggris nggak pakai MU. Ya. Ya kan? Kalau nggak pakai Arsenal? Big Five nggak pakai MU tuh kayaknya nggak lengkap. Kalau nggak pakai Arsenal? Nggak lengkap juga. Lengkap. MU Arsenal harus MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham? City sebenarnya yang ngerubah Big Five kan. Enggak sih, kayaknya lebih ke Pep aja sih yang merubah. Ya. Ya anyway maksud gua Liverpool nggak disebut kayak kayak Udah. Gue udah tadi nggak muka lo pun. maksud gua inilah apa namanya? Jangan ini banget. Masalahnya tuh fans MU gitu, dapat jersey langsung kayak wah bakal sama tar kayak fans dulu. Inggris udah. Sabar Lu aja. ngomong fansnya Arsenal tuh, ngarep tuh yang itu tuh. Ger. Tsunami Coba tuh, Trophy, ngarep Tsunami tuh. Trophy. Sikat gear. Kan gue nggak ngomong Tsunami Trophy, tapi faktanya adalah 2 season, 2 trofi. Ada orang 5 season, no trophy. Terus Ger. Terus Ger. Gua kan itu faktanya. Nah, itu benar Ger. Gue setuju sama lo. Sejelek-jeleknya MU main musim lalu dapat Itu. FA Cup lawannya Itu. City di final. Oh, itu loh. Gue prefer no trophy tapi tiap minggu gue seneng. Nggak salah sih, benar juga Bud. Benar juga Bud. Serius. Tapi main bola kan juara, John. Iya ngerti juara, tapi prosesnya udah ke arah sana. Dan tiap minggu gue seneng, gue nggak pernah se-happy ini sebagai fans Arsenal. Ya ini dia menghibur diri sendiri. Iya kan? Iya kan? Lu tadi iya. Ntar dulu, gue belum selesai. Enggak, Tapi valid juga kenapa? Karena gua Juve nih menang Super Copa, gua nggak happy. Tapi juara kan? Iya, Itu tapi- bisa dibanggakan. Enggak, sama- soalnya ya kalau udah, buat Bang gitu Dojon aja. itu udah menjadi sebuah ini kayak sama aja kayak Madrid menang gitu. Soalnya Juve ataupun ini memang tim gede, iya nggak? Iya nggak? Valid. Valid tau. Valid. Jadi kita kayak, ya udah sih juara emang udah rutinitas kita. Gue tapi menang FA Cup 2020 juga biasa aja. udah Arsenal banyak tim FA Cup. gede lah. Ya kan FA Cup lo emang banyak. Champions League ada nggak? Nggak ada emang. Premier League setelah Invincibles ada nggak? Tahun depan. Nggak ada. Tahun depan. At least gue tiap minggu udah happy dulu. Itu aja dulu. kita bikin taruhan aja. Kebahagiaan kecil itu yang dicicil lebih menyenangkan dibanding kebahagiaan besar sesekali doang. Gimana guys? Menurut kalian Gua- gimana guys? gua happy. Coba guys. Ini di komen deh, kayak gini-gini nih harus dapat validasi dari pihak eksternal Ya, juga. iya dong, karena lu jadi orang tuh harus happy setiap hari. Wih. Iya. Daripada Nih, lu kan- ya. ranting. Terus tadi Zerzi, lu happy nggak Bang Calafiori katanya mau sana? Gitu John masuknya. Katanya mau ke Bagus sana. masuknya John. Bagus John. Katanya mau ke sana. Gue nyolokin lu aja. Nah, tapi menurut gue feeling gue kalau Fiori nggak akan jadi ke Arsenal. Enggak, tapi gue gak apa-apa juga kalau Calafiori nggak jadi ke Arsenal. Gue lebih butuh striker. Kalau misalnya Calafiori mau beneran ke Arsenal, ya defense gue akan semakin solid lagi. Iya, cuma tapi gue nggak ngerti kenapa Arsenal ngejar Calafiori. Karena mereka mau main 4 center back. Arteta mau mainnya yang kayak drop back pas lawan City. Mainnya 8 orang di dalam box. Tapi kalau Calafiori kan awalnya kan LB. Iya, itu benar. Itu oke, itu masih valid. Dan White CB bisa jadi salah satu Sakit RB dong. terbaik di Premier League. LB Mau main 3 back kali ya? ini. Ya, ini main lower back, bener-bener drop back. Kayak pas lawan City, mainnya 8 orang di dalam box. Tapi kan cuma satu match itu. Percaya sama bro, dengan itu akan menjadi template mereka. Coba nanya sama Messi. Koci gimana? Koci karbit. Aduh. Ya kan bener gua kalau udah ngomongin Arsenal dia juga kardus sama Lo kita tau nggak? gua ngomong MU. Bridging gue tuh sebenarnya pengen undang Koci ke sini. Oh, ya udah. Astagfirullah.
Tim lu ada nggak? Nggak siap gue, Koci kesini gue nggak mau ikutan syutingnya. Gue juga cuma pengen duduk situ. Iya, gue Ketawa. berdua. Iya, Lihat berdua tim aja. lo pada di sekolahin. Iya, gue takut sih gue. Tapi klub lu baru aja sign satu couple, John. Iya lagi. Agak lain nih. Katanya tuh sepaket. Agak lain lo emang. Agak lain nih. Agak lain emang lu. Kalau orang pada baju couple, gue transfer couple. Tapi lu bayangin deh jadi Douglas Luiz pas di offer pertama kali kan sama Juve. Bro, lu mau nggak masuk ke klub gua? Duh, pengen sih, tapi gua nggak boleh sama cewek gua. Ngerti nggak rasanya Ger? Gini deh, gue minta nomor cewek lo gitu ya. Iya. Gak ada yang nggak ngerti, kesian. Kenapa emang? Gen Z, hidup mulu-mulu. Hah? Sumpah gue nggak ngerti, Dro. Sorry, Dro. Maaf ya. Jadinya nggak ada pikiran buat pacaran, kan dia nggak perlu punya pengalaman. Kita kan harus ngebantuin dia kan. Dia kan soft boy, bukan fuck boy. Ya, biar dia tuh tahu gambarannya kalian tadi tuh jokes tuh gimana sih, emang dia nggak ngerti gitu loh. Udah. Lagian agama nggak mengajarkan kita pacaran kali. Iya, Mm-mm. taruh. Makanya jangan kumpul kebo. Astagfirullahaladzim, jadi kesana. Udah balik gitu tim lu. Ngembat 2 orang langsung. Tim gue bakal menarik nih kayaknya. Siapa? Harusnya comeback ya. Ya, gue nggak tahu sih, nggak pernah nonton gue bola cewek. Tapi pantatnya bagus banget itu orang. Wah, gila loh. Gila, pantatnya bagus banget. Makanya kawin. Udah. Pecah banget. Bagus. Cuman satu kata, padat, berisi, udah. Udah, ya jelas tuh. Nanti ada tuh udah gitu. Ada siapa lagi sih, Ger? Enggak, Douglas Luiz. Maksud gua kalau Juve transfer lagi bagus. Douglas Luiz, walaupun di Copa katro ya. Iya, memperkuat lini tengah sih kayaknya. Douglas Luiz, terus Kayak Lilian Thuram. ya Kefrem Thuram. Itu juga mau ke Juve. Udah ke Juve. Udah latihan, terus kiper terbaik Serie A kemarin di Gregorio, itu juga ke Juve gantiin Szczęsny. Itu gua ini loh kayak apa mixed feeling. Karena gue suka banget Szczęsny ya. Sama. Menurut gua Szczęsny tuh salah satu kiper paling underrated gitu. Jadi pelapis David Raya dia balik lagi ke Arsenal. Enggak, dia lagi ditawarin sama ini apa? Saudi, MLS-nya apa lupa, sama Rans. Persibo. Rans? Gue mau ngomong Persibo. Dari musim mungkin kasih. Ya harusnya bakal ini ya. Apalagi kalau dapat ini nih, tapi Chiesa mau dijual. Ya tapi murah banget sih, 25 juta. Udah tuh sama deh. Sancho gue juga kayak mau aja. Mau gue? Dia Mau gue. Dia sempat ada rumornya kayak Iya, gitu. mau gue. Udah habis kayaknya soalnya kasihan dah. Nggak comeback gitu, nggak 100% comeback setelah cedera, udah beda. Ya, cedera. Maksudnya gue berharap gitu ya, dia tuh kan selama abis cedera balik lagi di Juve, udah mulai kelihatan nih performanya gitu ya. Gua rasa bakal kena peak-nya pas di Euro gitu loh. Bakal nunjukin Euro Chiesa kan. Iya, spaghetti mafia. Tapi kan nggak juga, cuman satu game pertama. Tapi game pertama galak banget. Ini Tapi lawannya Albania. nggak superstar sih, tapi player yang mencolok di Spanyol, Dani Olmo sama Fabian Ruiz juga ada rumor. Kalau Dani Sebenarnya, Olmo itu tuh lebih ke release clause dia tuh bentar lagi mau habis. Dia tuh bentar lagi bakal jadi free transfer kan jatuhnya berarti. Iya. Iya Kalau kan? Lolos Iya. Dia mau kemana rumornya? Ya katanya ya them being them Manchester City yang paling ini. Tapi nggak akan kepake sih. Nggak akan ke-utilize. Emang Enggak lah. Pep Guardiola Lapisin KDB. Pep Guardiola asal suka sama orangnya, orang kayak apa bisa Tapi mungkin di-utilize si coy. Dani Olmo soalnya lama sih ya kan. Iya, dia lah masih ya. Oh. Jadi mungkin bisa cocok sama Pep. Kalau Fabian? Kalau Fabian Ruiz sebenarnya ini tuh lebih masuknya tuh ke pemain-pemain yang main bagus di Euro, jadi namanya tuh naik. Oh, naik. Harganya naik lagi. Iya. Karena kan Fabian Ruiz sekarang di PSG, itu pun di PSG biasa aja, dimainin aja kayaknya enggak. Atau kita nggak tahu karena nggak ada yang nonton PSG. Iya. Ngapain sih? Cuma ya itu, karena Euro ini beneran bagus banget. Gue kaget, jujur gue kaget dia main bagus banget. Jadi paling harusnya ya ada klub-klub lain yang mau. Tim lo ada rumor mana lagi? Udah Arsenal so far itu mau ngesain Tommy Sedford.
kiper mudanya Ajax main orang Inggris 18 tahun, 1 juta pound sterling. Katanya itu kiper promising tuh. Katanya. Kecil beli pemain tuh 1 Kan dia juta. suka proses dia. Itu bagus lah, tim lo apaan beli pemain harganya pada 1 juta. tapi Juara. nggak, tim lo nih ya jelek banget setiap transfer yang dibeli nggak jelas, Iya, terus itu harganya gua agree. mahal-mahal, tapi jersey bagus. Iya. Enggak, strategi transfernya bagus. Ini sebenarnya yang mau gue omongin, tapi kalau gue omongin ini bisa sejam sendiri. Nggak perlu sejam, bisa lo singkat, lo aja lebay. Soalnya akhirnya klub gue tuh punya struktur. Iya, gua akuin. Director of football, punya head of recruitment, Ineos punya ya. semuanya. Jadi makanya Apa namanya, Ineos kan? Iya, Ineos. Nggak, maksud gue Ineos nih cara berbisnisnya gercep. kayak Juve nih. Maksud gue Juve tuh transfer tuh kayak gitu terus. Nah itu tuh tim yang punya struktur menurut gue. Nah ini mulai kayak gitu. Mulai. Nggak spending lebay. Ineos, Hah, energi? Enggak. energi, iya deh, setahu gue energi. Jual ini liquid vape kata. Tapi itu makanya ini pertama kali, fun fact, ini pertama kali MU sign pemain di early transfer window untuk beberapa tahun terakhir. Dan skemanya si Zirkzee itu bagus. Zirkzee itu release clause-nya 34 juta. Ya. Oh ya, ini Dibelinya 37 juta. 37 atau 38. Sebenarnya with add-ons itu harusnya 40 kan dulu. Tapi MU gara-gara belum jual pemain nggak sanggup, jadi kita nyicil. Terus Iya, lama kan nah, biasa kontraknya. enggak, sebenarnya pasti sanggup lah MU gitu loh. Sanggup. Justru bagus karena nyicil. Kenapa? Karena dia punya keleluasaan buat financial fair play gitu. Gue sih kalau add-ons ini gue baru add-ons tadi truffle mayo sama garlic mayo, enak banget. Nah, kalau misalnya kalian ada yang ngomong endorse silakan. Kan kayak gitu Kesini. nanti pengemasan kita. Ah, gitu, Bro. Lagi dong. Masuk. Gitu, bro. Ya, itu masuk sih, jujur itu masuk. Iya. Iya. Cabut dulu bentar. Ntar gue balik lagi. Itu masuk. Oh, itu gua nggak bisa. Lo bisa lo komenin gue lo. Masuk soalnya masuk. Coba lo. Masuk. Enggak, Coba. Gary udah punya karakter sendiri. Iya. Udah ada. Apa? Musuh masyarakat. Iya. Ronaldo. Karakter tetap Karakter. Marah-marah doang. Iya. penting. Penting. Kayak siapa? Gen Z. Nico Williams ada Williams. ini nggak ya? Ada Arsenal. Barca. 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 Serius loh. Arsenal. Emang iya nggak mungkin mau ngapain ya Arsenal? Ada rumornya. Enggak sih. Rumah dari mana? Lo ngarep aja kali. Nadanya kayak Gary. Enggak, dia nggak turun. Tapi di akhir Arsenal agak goyang lo. Kalau turun itu menandakan sebenarnya dia melawan hati. Kalau goyang itu ragu. Berharap, ragu, cemas loh. Nggak sih, Arsenal mau saya itu Mikel Merino. Iya. Lo jangan ngadi-ngadi dong. Tapi kalau Lagian, Nico Williams bener-bener katanya Barca katanya prioritinya dia transfer window ini. Dan sudah terbukti sih, terbukti sih duetnya dia sama Yamin, ya kan? Parah. Sama Yamin Lamal tuh kayak nggak, maksudnya duetnya udah cocok banget, mereka bro banget. Maksudnya semoga comeback. Gue sih berharap ya, gue nggak suka Barca, tapi gue berharap Barca comeback gitu. Karena gue nggak seneng aja tim-tim bola yang bagus terus lagi pada jelek-jelek kayak bikin bola nggak menarik. Tapi ngomongin Lamin, sorry balik sedikit. Gue ngerasa akhir dari dua kompetisi ini tuh semacam Messi passing the torch to Lamin sih. Messinya udah habis, diakhiri dengan dia cedera, terus Laminnya dia ngegolin di semifinal dan assist di final. Tapi kayak didesain dari dulu ya, dimandiin gitu ya. Scripted. Gimana Gary? Maksud gua Ansu Fati kan dulu dibilangnya bakal nerusin, tapi kan Ansu Fati nggak dimandiin. Nggak dibaptis. Dan itu Jadi pengen nge-show dimandiin Messi. Mau nggak lo kalau dimandiin Messi? Ya, maksud gua ada jasa mandi Messi ditempel di tiang. Jasa mandi. iya, tahunya Messi habis pensiun buka usaha gitu ya. Jasa mandi. Jasa mandi. Nah, tapi katanya fun fact juga Dani Olmo tuh pernah ada satu foto sama Messi beneran duduk sebelah-sebelahan Iya, pas iya. di La Masia. Tapi nggak mandi kan? Nggak mandi. Nggak spesial lah, Ger. Harus mandi lah. Mandi nih. Terakhir ada Xavi Simons. Ada rumor dia kemana karena lagi? Kayak agak patah nggak sih? Kenapa harus ditambahin terakhir? Gila. Gue udah nggak ngerti lagi sih. Gue di. Tapi Gua bener di on sorry. shooting. Nggak, Di on objektif shooting. aja. Ini objektif. Gua bener-bener. Coba. Wah, kalian para penonton, penonton ini Anjing ya lo, anjing lo lihat. Lo lihat nih.
apa? 53 menit. 53 nomor Chesney pertama di Arsenal. Iya. Gua ngerti lu concern waktu apa, tapi kenapa harus dipatahin? Caranya yang smooth. Lu aja gua gini-gini malah coba closing lu. Gua yang closing. Closing kita harus cepet. Serius, coba closing. Closing. Enggak baik lagi. Saya on take. Kan deh on take sini. Nih lo beneran mau ngasih kita ngobrol bertiga, nggak bisa masuk lagi lo nanti lo. Nah, gitu. Karena flow-nya pasti lebih baik nyambung. Iya. Tapi baik lagi kan ada pemain Belanda yang pas di Euro nih bagus juga nih, pemain muda juga. Biar makasih ya, Wah Ger. gila, bisa lo, bisa lo. Iya dong. Ternyata Kacau. Lu berang enggak? Gua bantuin dulu anjing. Ya enggak. Itu sebuah contoh maksudnya. Iya. Bangsa. Wah, lu contoh kasih contoh. Bisa lu kasih contoh lu. Tar dulu. Gary aja. Lu enggak usah nambahin lagi. Nafas, tenang, Bro. Zodiak lo apa sih, Dok? Marah-marah mulu. Insecure ya kalau Pisces itu ya. Overthink nggak sih? Lu Pisces? manipulatif. Wes aja lu. Lanjut ya. Enggak, tapi itu baik lagi kan Ngomongnya ada tatapannya agak benci gitu. Lu tuh manipulatif, John. Discuss. Biar lu pada tahu nanti ya, kalau ada yang dihubungin sama John, cukup was-was. enggak, tapi ada yang pas lawan Inggris kan ngegolin mainnya Iya. bagus. 1 Euro juga mainnya bagus. Dan di PSV pun bagus. Dan di Leipzig bagus. Dia tuh La Masia nggak sih? Lamasia. Lamasia pertamanya. Terus ke PSG. Terus ke PSG pindah. Big money move. Kasian ya, kok di PSG nggak dapet tempat, padahal butuh nggak sih orang kayak dia tuh? PSG. Itu tuh angkatannya siapa sih? Dia tuh apa Di maksudnya? PSG? Di PSG tuh angkatannya Nggak tahu lah gue. Moisekin. Hmm. Segituan lah kurang lebih. Mau Izekin anjir. Iya, Moisekin juga Ke nggak Fiorentina apa-apa. sekarang. Iya. Tapi ya itu. Safi Sebenarnya Simons. belum ada klub yang kata amin kalau gue bisa dapat MU lagi. MU lagi. Amin. Kan tapi tempatnya Bruno. Enggak dong, kan dia main right wing. Right wing CF. Sekarang dia right Right wing. wing CF. Oh Right wing gitu. CF. Gantiin si Ganti. Si Gasing ya. Tapi dia kalau di kanan nggak eksplosif sih, kan? Enggak apa-apa. At least better than Anthony. Iya. Temen gue ajak ngobrol lah. Gak, gue lagi fokus Icos guys. Gue lagi nanggung momentum, gue Enggak, coba berarti kita coba Coba. Menurut lu Sabi Lo Simons gue gimana nih? cup, lo pakai ini di bibir lo. Enggak, coba berarti menurut lu Bang Sam Sabi Simons Bagus, udah bagus. Samburu dibully Gary. Anjing ya bang, udah nggak bener konsep di lama-lama nih anjing. Tapi Safi Simons maksudnya dia deserve ya deserve klub yang mau dia di klubnya gitu loh, nggak kayak PSG yang maunya ngeloan mulu keluar. besar lah. Iya lah, nggak kayak PSG lah. Biar beneran pemain bagus gitu loh. PSG lihat-lihat tapi kayak Chelsea pada zaman dulu juga ya. Beli pemain promising terus di loan. Iya sih, benar juga. PSG bubar nggak sih? Bubar. Ligue 1 udah nggak ada yang nonton, udah nggak ada yang nonton. Udah top 5 league aja udah enggak. Males anjing, nggak ada yang nonton. Ya udah. kalau Ada gitu. prediksi dari kalian untuk transfer Ini bagus nih. Nah, ini baru bagus. Ini pet semuanya di sini kopet. Gua pengen coba kayak Vincent jadi kayak Desta. Lo tau nggak? Mending lu kayak Vincent Desta kalau di podcast mas kayak nganggok. tuh pas below 1 hour. Below 1 hour. Below 1 hour. Ada kali rumor-rumor dari teman-teman. Bentar. Teman-teman, Samudro mau closing, tolong dipraktikin. Lo bisa nggak pakai plosa langsung dua nih? Mau nggak lo bawa tetes ini mata lo? Itu Bang Dujon bukan gue. Bagus Ger. Itu Bang Dujon. Iya. Lo tadi makan nawarin Dujun dulu nggak? Enggak, tapi kemarin gua makan pagi sore nuangin nasi. Sumpah deh. Tadi gue langsung ambil duluan, gue nggak mau ditawarin dulu tadi yang gue tahu. Gue langsung ngambil. Iya. Gue kemarin makan pagi sore sama Budi, diambilin nasi ke piring gue, kurang ajar maksud gue. Enggak, tapi gua masih menjalani manner walaupun nggak bilang gua bukain. Iya. Udah inside joke lah, kita nggak tahu. Oh iya benar. Yang lain nggak tahu apa yang kita omongin. Mereka nggak relate. Sorry ya. Ya semua fokus. Samudro mau closing, oke? Ayo Dok. Kata Pundi harus 5 detik soalnya. Apanya? Napasnya. Oh gitu.
Jadi teman-teman ada nggak rumornya buat transfer Indo kali ini? Bisa tulis di komen kita. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita, follow TikTok kita, Instagram kita, karena kita bikin konten-konten menarik terkait sepak bola. Udah, ayo, bagus. Lanjutin, Pak. Atau mau dibantuin? Enggak, Bangsat lu kayak lama-lama. ini panggungnya Samudro. Oke. Iya. So, see you in the next episode guys. Bye-bye. Panggungnya di akhir. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.